Alhamdulillah, seorang pastor bernama Antonius Sina Kumanireng, atau yang kerap disapa Anton Sina, menceritakan kisahnya menjadi seorang mualaf. Saya anak kedua dari 5 bersaudara yang lahir di tengah-tengah keluarga penganut Kristen Katolik yang masih sangat ketat mengamalkan ajaran agama. Ayah saya, Kumanireng, ayah saya salah seorang pastor sekaligus anggota DPRD tingkat 2 Kabupaten ND, Kupang, Nusa Tenggara Timur, NTT. Dan tempat kelahiran saya mayoritas penduduknya beragama Kristen, termasuk seluruh keluarga saya. Sejak kecil, saya telah dipersiapkan menjadi calon pendeta yang diharapkan menjadi penyebar agama di kampung halaman. Karena itu, saya pun sejak kecil bekerja sebagai tukang pukul lonceng gereja. Meskipun ayah saya terbilang penganut Kristen yang ketat, namun sejak kecil saya sering memberontak terhadap keluarga dan para pastor. Saya kerap melemparkan pertanyaan kepada para pendeta, meskipun mereka sering memberikan jawaban yang tidak memuaskan, dan kekecewaan itu, saya terus mencari kebenaran lewat gereja. Suatu hari ketika saya ikut kebaktian di gereja, tiba-tiba hati saya yang gundah menjadi tenang. Tapi, ketika keluar dari gereja hati saya kembali bimbang dan kacau, bahkan, menyebabkan saya bertengkar dengan saudara saya di rumah. Maklum, keluarga saya termasuk keluarga yang kacau. Saya sendiri tak paham betul, apa sesungguhnya yang menyebabkan keluarga saya berantakan? Padahal, tiap hari keluar masuk gereja, saya sendiri bahkan terlibat minum minuman keras. Hati saya terus bertambah kacau. Akhirnya, saya mencari kebenaran di luar rumah. Suatu ketika, saya ditawari pastor untuk belajar ke Roma, Italia, atas beasiswa dari Belanda. Saya menolak tawaran itu dengan alasan ingin belajar di negeri sendiri. Saya terus mencari kebenaran karena keluarga saya telah berantakan. Saya terus mengkaji ayat-ayat Injil yang selalu menimbulkan pertentangan antara ayat satu dan lainnya. Berkat ketekunan mempelajari sejarah dan pergaulan saya dengan teman-teman Muslim, serta setiap akan memakan babi saya muntah, maka saya bertambah yakin untuk tidak makan daging babi, masuk Islam. Semua itu rupanya petunjuk langsung dari Allah agar saya segera kembali ke agama yang sejati. Saya masuk Islam, dan kemudian saya ganti nama menjadi Abdul Salam. Semua keluarga termasuk ayah tak setuju, bahkan menjauhi saya. Saya terus belajar tentang Islam, saya pun mempelajari tasawuf. Akhirnya, cita-cita saya terwujud mempelajari tasawuf. Setelah saya masuk perguruan Isbatuliyah yang mengajarkan kepada saya soal syariat dan makrifat Islam, orang yang paling berjasa terhadap diri saya dalam mempelajari Islam adalah almarhum Usman Effendi Niti Prajitna. Saya terus mempelajari ilmu kebatinan dari guru saya itu. Semua itu rupanya petunjuk langsung dari Allah agar saya segera kembali ke agama yang sejati. Saya masuk Islam, dan kemudian saya ganti nama menjadi Abdul Salam. Semua keluarga termasuk ayah tak setuju, bahkan menjauhi saya. Saya terus belajar tentang Islam, saya pun mempelajari tasawuf. Akhirnya, cita-cita saya terwujud mempelajari tasawuf. Setelah saya masuk perguruan Isbatuliyah yang mengajarkan kepada saya soal syariat dan makrifat Islam, orang yang paling berjasa terhadap diri saya dalam mempelajari Islam adalah almarhum Usman Effendi Niti Prajitna. Saya terus mempelajari ilmu kebatinan dari guru saya itu. Alhamdulillah, saya telah menjadi seorang Muslim, kendati saya disingkirkan dari seluruh keluarga. Alhasil, saya menanti seluruh keluarga saya agar mau terbuka dan bertanya kepada saya mengapa saya memilih masuk agama Islam. Namun, sampai kini, tak ada yang mau menemui saya. Saya siap menjelaskan semuanya. Saya bangga masuk Islam karena Islam mengajarkan umatnya untuk tolong-menolong. Meskipun istri saya masih tetap beragama Kristen, namun saya tetap melaksanakan salat, dan antara tahun 1970 sampai tahun 1973, saya mendapat beasiswa untuk belajar ke Universitas Yokohama, Jepang. Alhamdulillah, keyakinan saya justru semakin kokoh setelah saya bergaul dengan orang-orang Jepang. Padahal, dulunya, saya termasuk peminum berat alkohol. Tapi, sesudah menjadi Muslim, saya pun meninggalkan kebiasaan buruk itu. Setelah berhasil menyelesaikan studi di Jepang dengan gelar doktor kimia, saya mendapat tawaran kerja dari ITB dan beberapa perusahaan besar di tanah air. Namun, saya lebih senang memilih Universitas Hasanuddin Makassar, karena PTN itulah yang pertama kali menawarkan aku mengajar. Saya mempunyai 3 orang anak, namanya Yuliana, Elizabeth, dan Isa. Anak saya yang bungsu berkata kepada saya, ia tak akan masuk Islam apapun yang terjadi. Setelah melewati waktu cukup panjang dalam memberikan pemahaman yang benar tentang Islam, akhirnya Yuliana dan Elizabeth mau mengikuti jejak saya, masuk Islam. Demikianlah yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat hendaknya.
dan terima kasih atas kunjungan saudara-saudari kami di dunia mualaf. Semoga berita ini menjadi inspirasi buat kita semua. Dengan harapan semoga kita selalu istiqomah di jalan Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.